Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita boleh bertemu lagi di hari Kamis tanggal 10 Maret tahun 2022. Ini adalah kasih Tuhan yang boleh setiap kita rasakan dari hari ke hari. Di pagi hari ini kita akan memulai perenungan pagi. Sebelumnya mari bersama kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan di pagi hari ini. Di malam yang panjang kami boleh disertai istirahat malam kami, dan di pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kembali boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah di pagi ini kami yang datang untuk dalam perenungan pagi, Tuhan kuasai hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab Imamat pasal 26 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Kitab Imamat pasal 26 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonnya di ladangmu akan memberi buahnya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam kasih Kristus untuk kita semua. Mengawali perenungan pagi di hari ini, izinkan saya berbagi pengalaman pribadi ketika saya berada di usia PA, yaitu usia pelayanan anak. Kalau di GPIB masuk kategori pelayanan anak. Pada saat saya seusia PA, saya ingat setiap hari Minggu kakak layan itu mengedarkan absensi yang menurut saya cukup unik. Absensi ini diedarkan sebelum ibadah, yaitu dengan cara menempelkan satu puzzle tiap minggu. Jadi kalau seorang anak PA ini datang, maka puzzle itu ditempelkan di hari Minggu. Kalau minggu kemarin dia tidak datang, jadi ada yang lubang, ada puzzle yang tidak terisi karena minggu lalu mereka tidak masuk. Nah, absensi puzzle ini gambarnya akan terlihat jelas jika seorang anak PA yang mengikuti pelkat ibadah PA dengan taat. Jika taat dan rajin, dia mengikuti ibadah PA akan diberikan reward atau hadiah dari kakak layan. Sebagai bentuk dan rajinnya seorang anak mengikuti ibadah PA selama 1 tahun. Itulah pengalaman pertama saya yang secara langsung saya rasakan tentang bagaimana jika saya hidup taat sesuai dengan ketetapan, yaitu bagaimana saya diajarkan untuk rajin datang beribadah. Dan beberapa tahun dari PA saya selalu mendapatkan reward karena saya tergolong cukup rajin datang ke ibadah PA. Ya saudaraku, demikian juga dalam perikop kita di pagi hari ini. Allah itu setia dan berkenan kepada ketaatan. Allah berjanji akan memberikan berkat bagi mereka yang taat. Berkat yang dijanjikan Allah dalam Nats begitu banyak dan besar. Bila umat menuruti ketetapan dan berpegang pada perintahnya, Tuhan akan mendatangkan hujan pada waktunya, sehingga hujan ini membuat tanah dapat menghasilkan tanaman dan pohon-pohon akan berbuah. Kita bisa baca di ayat yang keempat. Itulah ketaatan pada hukum Tuhan. Bagaimana ketaatan kepada hukum Tuhan mendatangkan berkat kelimpahan dari Tuhan. Salah satunya, mereka dilarang untuk menyembah berhala. Sebab jika umat menyembah berhala, itu artinya manusia telah menggeser kedudukan Tuhan dengan benda-benda mati yang tidak bernyawa, yang disembah sebagai ilah lain. Disitulah murka Tuhan dapat terjadi.
Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita membaca ayat 1 sampai ayat yang keempat, dikatakan bahwa ketika umat Israel harus taat dengan ketetapan, mereka tidak boleh menyembah atau menggantikan Allah dengan Allah-Allah lain. Mereka harus taat dengan ketetapan, akan mendatangkan berkat, akan mendatangkan suatu kebahagiaan, kesukacitaan yang akan dirasakan oleh umat Tuhan pada saat itu. Nah, ketika kita mengerti bahwa ketaatan itu mendatangkan berkat, bahwa apapun yang kita lakukan sekitar itu baik untuk kemuliaan nama Tuhan, dalam perikop pembacaan kita di pagi hari ini, pesan apa yang dapat kita bersama ambil? Kehidupan di bumi ini memang penuh dengan rintangan, persoalan, hambatan, rintangan banyak kita jumpai. Di tengah kesulitan hidup, ada orang tak jarang mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hasratnya. Bahkan tak jarang manusia cenderung tergoda untuk meninggalkan ketetapan yang ada dalam kepercayaan dengan apa yang ia diinginkan. Kata sederhananya, mengkompromikan iman dengan bergantung pada kekuatan diri, bahkan dengan kekuatan lain. Oleh sebab itu, janganlah kita memiliki sifat seperti ini, sebab hal ini tidak dikehendaki oleh Allah. Allah tidak akan membawa berkatnya atas kita ketika kita mendua dari Allah. Namun, hanya satu makhluk yang hanya bersuka cita ketika kita hidup di luar Allah. Ketika kita hidup di luar ketetapan Allah, yaitu siapa? Iblis. Iblis akan menari-nari, akan bersuka cita melihat anak Tuhan hidup dalam ketidakketaatan dari Tuhan. Dari situlah, iblis akan semakin giat untuk menggoda anak Tuhan dengan berbagai cara. Dan akhirnya, anak Tuhan jauh dari Tuhan dan kehilangan berkat Tuhan. Dengan demikian, bagaimana caranya kita dapat fokus untuk memahami ketetapan Allah di tengah banyaknya godaan hidup dan serta gaduhnya informasi di sekitar kita? Ada ilustrasi singkat, yaitu tentang seorang yang kehilangan jam tangan pemberian kakeknya yang sudah meninggal. Jam tangan ini sangat ia sayangi. Namun pada suatu hari jam tangan tersebut hilang. Semua orang di rumah itu sudah membantu anak ini mencari jam tangan tuh dari satu sudut ke sudut yang lain. Namun ternyata ada seorang anak laki-laki menghampiri kerumunan itu dan mencari. Kemudian anak laki-laki ini menyuruh semua orang keluar dan menutup pintu rumah itu. Setelah 5 menit itu, anak laki-laki ini berhasil menemukan jamnya. Semua orang bertanya kepada anak laki-laki ini, "Bagaimana engkau bisa menemukan jam tersebut? Kami sudah mencari dari sudut satu, sudut yang lain, dari pojok rumah, dari satu tempat ke tempat yang lain." Anak itu hanya berkata, "Pada saat kalian keluar, saya di dalam. Aku hanya diam dan mendengarkan dengan keras. Lalu aku menemukan bunyi denting jam tersebut." Nah, kisah ini membawa kita pada kesadaran bahwa dalam keheningan hati itu menjadi jalan untuk mendengar dan menemukan Allah beserta dengan ketetapannya. Keyakinan dan penyerahan diri menjadi langkah selanjutnya untuk menghadapi hidup yang baru. Nah, hal inilah saudaraku yang akan membuat kita terus hidup dalam ketetapan-ketetapan Allah, dan nantikanlah berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pagi hari ini. Terima kasih di pagi hari ini kami diberikan kekuatan, kami diberikan pencerahan dari Tuhan bagaimana kami harus tetap mengikuti ketetapan Tuhan sehingga kami mendapatkan berkat dari Tuhan. Biarlah kami dijauhkan dari segala macam godaan yang membuat kami tergoda, tergiur untuk meninggalkan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang mau memegang teguh, kami mau terus mengandalkan Tuhan sehingga kehidupan kami tetap selalu dilindungi dan sertai Tuhan. Ya Tuhan, kami siap melanjutkan aktivitas kami di hari ini dengan begitu banyak pergumulan yang kami alami. Baik kami yang bekerja, kami yang melakukan aktivitas di luar, kami yang menikmati masa tua, kami yang dalam pengharapan, kami yang dalam kelemahan tubuh, semuanya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan karena kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Amin.